Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dina dengan NIM 23044111680 dari kelas 3Q. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang jaringan dasar komputer dan topologi jaringan. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, atau wireless. Untuk saling berbagi data, datanya dapat berupa foto, audio, ataupun video dikirim dengan media kabel atau nirkabel, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data. Ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, WAN, MAN, dan LAN. WAN adalah sebuah jaringan yang mencakup area yang lebih luas dibanding jaringan MAN. Jaringan ini dibangun untuk menghubungkan suatu negara atau suatu benua, dan juga jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah dan juga dasar laut. Pengertian MAN. MAN merupakan sebuah jaringan yang berukuran lebih besar dan mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN. MAN dapat mencakup sebuah perkotaan dan bisa digunakan pada perusahaan, pusat untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. LAN, sebuah jaringan pada komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu kantor atau gedung. LAN juga dapat didefinisikan berdasarkan pada penggunaan alamat IP komputer pada jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Bisa disebut dengan wireless. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan, yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya. Dalam suatu ruangan, contohnya, seorang ingin membuat sebuah warnet tetapi dia tidak tahu perangkat apa yang dibutuhkan. Disinilah kita menggunakan topologi untuk mengetahui perangkat yang dibutuhkan. Tata letak perangkat dan pemasangan media transmisi untuk akses jaringan pada warnet tersebut. Jenis-jenis jaringan, jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Apa sih itu topologi star? Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang biasa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antara kliennya. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya, karena mudah dalam hal pemasangan dan pembiayaannya relatif lebih murah dibandingkan topologi yang lain. Di sini ada karakteristik topologi star. Yang pertama, setiap client berkomunikasi dengan menggunakan hub atau switch sebagai konsentrator. Yang kedua, bila ada problem yang sering terjadi pada sebuah jaringan atau perangkat lainnya bisa diperbaiki dengan lebih teratur.
Yang ketiga, jika kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang keempat, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi STAR yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, proses pertukaran atau berbagai data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keempat, mudah dalam hal pemasangannya. Kekurangan topologi STAR yang pertama, jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang di pusat, seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Jika terlalu banyak penggunaan atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Yang ketiga, boros kabel dan bila ada problem, memakan biaya yang tidak sedikit. Topologi bus. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana, karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel koaksial pada setiap node klien dan konektornya. Topologi ini juga dikatakan sederhana karena tidak terlalu memakan banyak kabel dalam pemasangannya. Karakteristik topologi bus yang pertama, sangat sederhana dalam instalasi dan biaya yang ekonomis. Yang kedua, tidak diperlukan hub yang banyak diperlukan adalah the connector pada setiap Ethernet card. Yang ketiga, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan tersebut akan down dan mempengaruhi node yang lainnya sehingga tidak dapat berkomunikasi. Kelebihan topologi bus yang pertama, pembiayaannya dalam instalasi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Yang kedua, bila ada maintenance, jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Yang ketiga, mudah dalam penambahan klien dan tidak menggunakan jaringan yang lain. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lain. Yang kedua, proses pengiriman dan penerima data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antara komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch, karena dalam prosesnya pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Karakteristik topologi ring yang pertama, node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan band ukuran jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, problem yang sering terjadi yaitu bila salah satu node rusak, maka akan mempengaruhi node lainnya dalam jaringan yang tidak dapat berkomunikasi. Yang ketiga, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP. Kelebihan topologi ring yang pertama, data mengalir dalam suatu arah sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindarkan. Yang kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif murah. Keempat, performa dan kecepatan koneksi pada jaringan cukup baik. Kekurangan topologi ring yang pertama, bila terjadi masalah atau troubleshooting, jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani.
Yang kedua, menambah komputer dapat mengajukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagai data dengan komputer lainnya. Yang ketiga, ikat terjadi kerusakan biayanya tidak sedikit. Yang keempat, boros kabel. Yang keempat, topologi tree. Topologi ini disebut juga topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda, dan merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi tree menggunakan backbone, sama hal pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang penghubung jaringan. Karakteristik topologi tree yang pertama, dapat dihubungkan melalui sub-node dalam suatu central node. Yang kedua, membantu proses pada baseband maupun broadband signaling. Yang ketiga, membantu proses pada contention maupun token bus akses. Yang keempat, rangkaiannya sedikit rumit dan prosesnya instalasinya dilakukan secara khusus. Kelebihan topologi tree yang pertama, topologi jaringan ini memudahkan dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Yang kedua, keamanannya yang sangat handal dan pengaturannya data yang mudah. Kekurangan topologi tree yang pertama, proses instalasi yang rumit dan khusus. Yang kedua, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasinya yang mahal. Yang keempat, jika memiliki user yang terlalu banyak maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan menjadi lambat. Yang terakhir, topologi mesh. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi Java, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh atau yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch, kinerja yang menjadi lebih cepat. Karakteristik topologi mesh yang pertama memiliki tingkat redundancy yang tinggi. Topologi ini menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan ke semua perangkat. Bila terjadi penambahan jumlah perangkat, maka akan sulit untuk dikendalikan dan mempengaruhi kinerja dalam jaringan. Kelebihan topologi mesh yang pertama, bandwidth limitnya yang lumayan besar. Yang kedua, keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Yang ketiga, dalam hal pengiriman data, sulit untuk terjadinya tabrakan data atau collision karena jalur pengirimannya yang banyak. Kekurangan topologi mesh yang pertama, pada pemasangan sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga, untuk tempat instalasi pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Mungkin segitu saja penjelasan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.